Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 210901501037 dari akuntansi kelas C. Di video ini saya akan membahas mengenai materi pengangguran. Nah, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Jadi, pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Perlu juga kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan usia pekerja. Jadi, tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik yang sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena adanya suatu sebab. Misalnya petani yang menunggu panen, karyawan yang sedang sakit, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan usia pekerja adalah tingkat umur seseorang yang diharapkan dapat bekerja dan memperoleh pendapatan. Selanjutnya yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada 6, yaitu pengangguran siklis atau konjungtur, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Kedua yaitu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan atau karena tidak adanya skill yang dimiliki. Ketiga yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja, dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, kesenjangan informasi, dan jarak. Keempat yaitu pengangguran musiman. Adalah pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat sedang musim tanam dengan musim panen. Kelima yaitu pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi, sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Keenam yaitu voluntari atau pengangguran sukarela, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Misalnya karena orang tersebut mendapat warisan atau karena mengurus rumah tangga dan atau karena sedang dalam masa studi dan sebagainya. Berikutnya yaitu jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Kedua yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang 35 jam atau kurang dari 35 jam seminggu. Berikutnya yaitu pengangguran terselubung, adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Berikutnya yaitu materi mengenai tingkat pengangguran, yaitu perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran. Ada banyak di antaranya, yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Berikutnya, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Penyebab lainnya yaitu ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi, atau keamanan yang kurang kondusif. Terakhir yaitu peraturan yang menghambat terjadinya investasi. Selanjutnya yaitu akibat dari pengangguran, yaitu produktivitas dan pendapatan masyarakat menurun, kemiskinan semakin bertambah, daya beli masyarakat menurun, permintaan hasil produksi menurun, investasi yang rendah, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Berikutnya, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara, menimbulkan masalah-masalah sosial, misalnya kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penculikan, dan sebagainya. Adapun dampak yang timbul akibat dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun, dampak psikologis, misalnya penganggur minder karena status sosial tidak jelas, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Berikutnya yaitu meningkatnya biaya sosial, seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, biaya medis, dan lain-lain. Adapun cara mengatasi pengangguran secara umum yaitu dapat dilakukan dengan memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja, menambah keterampilan melalui balai latihan kerja, meningkatkan pendidikan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran siklis dapat dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, membuka pasar baru di luar negeri. Berikutnya, cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu dengan pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, meningkatkan industri padat karya. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional dapat dilakukan dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman dapat dilakukan dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Nah, di Indonesia sendiri tingkat pengangguran masih cukup besar, sehingga perlu dilakukan usaha untuk mengurangi tingkat pengangguran yang dapat dilakukan oleh pemerintah, badan swasta atau perusahaan, ataupun dapat dilakukan oleh individu sendiri. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja, peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan yaitu dengan mengadakan kerjasama
dengan sekolah-sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Selain itu, ada pun usaha yang bisa dilakukan oleh setiap individu, yaitu dengan membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan oleh perusahaan, misalnya belajar komputer, bahasa asing, dan skill lainnya. Dapat juga dilakukan dengan menumbuhkan jiwa wirausaha pada setiap individu. Mungkin itulah yang dapat saya paparkan mengenai materi pengangguran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.